Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Kekuatannya, pemeliharaannya, pertolongannya selalu nyata dalam hidup setiap orang percaya yang mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Meskipun kadangkala orang bisa lupa Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa umat tebusannya. Puji Tuhan, haleluya. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan kita adalah iman dan uang, antara iman dan uang. Saudaraku, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan setiap hari satu pasal dari sebuah kitab. Dan saat ini saudara, kita ada di kitab 1 Timotius dan sudah sampai ke 1 Timotius pasal yang ke-6. Karena kita percaya ketika kita merenungkan secara berurutan per pasal, masing-masing pasal ada tema-tema yang menarik yang akan menguatkan iman kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu dituntun, diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah karena hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Nats firman Tuhan pada malam hari ini di 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, begitu tegas firman Tuhan bicara tentang uang bagi orang yang percaya. Dan ternyata ketika seseorang salah memahami tentang uang, membawa pengaruh yang sangat besar terhadap imannya. Saudaraku, sebenarnya uang itu tidak jahat, tergantung cara orang memahami uang itu. Uang adalah alat, bukan tujuan. Ketika seseorang menjadikan tujuan hidupnya untuk dapat uang, nah cilaka dia. Salah. Tetapi uang hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan dibalik-balik. Jangan jadikan uang sebagai tujuan kita, lalu kita menggunakan nama Tuhan, menggunakan iman kita, meminta kuasa Tuhan supaya kita dapat uang yang banyak. Karena hati kita, hidup kita tujuannya di uang. Nah, ini salah. Yang benar adalah uang adalah alat, adalah sarana untuk memenuhi segala tujuan Tuhan yang baik, yang hebat, yang mulia di dalam kehidupan Anda. Saudaraku, uang bisa menyenangkan dan bisa juga menakutkan. Karena uang dikejar oleh banyak orang, direbut oleh banyak orang, dan menciptakan konflik yang berkepanjangan. Nah, ini sayang sekali, saudara. Oleh sebab itu kita belajar pada saat ini bahwa uang bisa menyenangkan ketika itu digunakan sesuai dengan tujuan Tuhan untuk memperlancar, mempercepat tujuan Tuhan dapat berlaku dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, hati kita adalah Tuhan, bukan uang. Kenapa? Karena ada akibat bagi hatinya hanya di uang, bukan kepada Tuhan. Di sini dikatakan seperti orang yang cinta uang. Nah, apa penyebabnya? Apa akibatnya bagi mereka yang hatinya hanya di uang saja? Apa akibatnya? Tentu mereka yang hatinya hanya di uang, yang dapat dikatakan sebagai cinta uang, maka orang-orang ini dikendalikan oleh uang sehingga melakukan kejahatan. Kok bisa ya? Cinta uang dikendalikan oleh uang, akhirnya bikin kejahatan. Mestinya kan harus kerja keras supaya dapat uang yang banyak. Logikanya begitu. Tapi kenyataannya, ketika seseorang dikendalikan oleh uang, maka dia akan memaksakan diri untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Sehingga meskipun ada aturan-aturan yang berlaku, ditabrak, dilanggar demi untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Karena memang nafsunya sudah di uang, hatinya bukan di Tuhan. Nah, di sini kita harus belajar
supaya jangan hati kita cinta uang. Jangan kita dikendalikan oleh uang. Nanti kita akan memaksakan diri dan membuat kita melanggar aturan-aturan dari Tuhan dan membuat kita jatuh di dalam dosa. Orang yang cinta uang juga, firman Allah menegaskan, adalah mereka yang menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya iya, terang pasti begitu ya. Kenapa? Karena pengen memaksakan diri untuk mendapatkan uang yang banyak. Akibatnya apa? Hilang teman karena uang, hilang saudara karena uang, hilang sahabat karena uang, keluarga bahkan berantakan gara-gara uang. Lihatlah betapa uang itu jahat jika tidak tahu penggunaannya, tidak tahu maksud dan tujuannya. Berbawa akibat-akibat yang tentunya kita tidak inginkan. Oleh sebab itu pastikan hati kita betul-betul di Tuhan, bukan di uang. Saudara, akibat mereka yang cinta uang juga akan terjebak berharap hanya pada kekayaan, bukan kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata di 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati." Ini juga suatu pelajaran. Jangan cinta uang, nanti kita cinta kekayaan. Nanti kita taruh pengharapan kita pada kekayaan, bukan pada Tuhan. Padahal kita tahu uang bisa datang begitu cepat dan bisa pergi juga lebih cepat lagi perginya. Sehingga tidak bisa kita mengandalkan hal itu. Tidak boleh kita menaruh pengharapan kepada kekayaan, tetapi kita taruh harapan kita kepada Tuhan. Sumber dari segala kekayaan itu, sumber dari segala sesuatu adalah Tuhan. Berapa banyak orang yang mengandalkan kekayaan, dan memang mungkin dia mendapatkan banyak kekayaan, namun kenyataannya tidak dapat menikmati yang semestinya tentang berkat kekayaan yang dia miliki. Pusing 7 keliling, gak bisa tidur, gak bisa menikmati kekayaan yang ada. Kenapa demikian? Karena hatinya berharap kepada kekayaan, bukan kepada Tuhan. Namun di sini kita diingatkan, ketika hati kita tetap berharap kepada Tuhan, maka kita tahu siapa Tuhan kita. Dia adalah sumber dari segala kekayaan, dan Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ketika engkau diberkati oleh Tuhan pun, engkau akan tahu bagaimana cara untuk menikmatinya. Bagaimana berkat-berkat itu dapat digunakan menjadi tujuan-tujuan yang mulia di dalam kehidupan Anda. Dan Tuhan memperingatkan bagi mereka yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan peringatkan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tuhan tidak pernah anti terhadap orang yang kaya. Tuhan mau memberkati umatnya dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tapi Tuhan mau lebih dari itu, bahwa berkat-berkat yang berkelimpahan tersebut dapat dinikmati oleh orang yang Tuhan berkati itu. Dan juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain ketika orang yang dibuat kaya oleh Tuhan mau berbagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dengan demikian nama Tuhan makin dipuji dan makin dimuliakan lewat berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Ini menjadi hal yang indah, bukankah demikian? Oleh sebab itu saudaraku, pastikan hatimu ada di Tuhan, maka berkat Tuhan pun pasti akan tercurah. Ketika Tuhan sudah berkati dengan berkelimpahan, tetaplah hatimu di Tuhan dan untuk Tuhan, maka engkau dapat menikmati kekayaan yang Tuhan berikan, dan engkau bisa menjadi berkat, berbagi bagi banyak orang, dan orang pun makin banyak memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan.
yang telah menguatkan dan meneguhkan iman kami. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan, agar setiap hati umat-Mu betul-betul hati mereka untuk Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan curahkan berkat yang berkelimpahan sehingga umat-Mu dapat menikmatinya dan dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membuat orang lain juga turut menikmati berkat Tuhan. Dan di situ juga kami belajar untuk mengumpulkan harta di sorga. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan beristirahat. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami bangun pagi-pagi dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Ayo tetap buka hatimu untuk menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan, supaya engkau terus makin hari makin menjadi berkat, dibagi banyak orang, dipakai Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan yang mulia di dalam kehidupan Anda. Selamat beristirahat, sampai kita bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.